Guru dan teman-teman, marilah kita saya berdoa dan Bapa dan kami. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan Maha Kuasa, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan pada waktu kami. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Evi. Jauh. Anak-anak ada yang tidak hadir? Ada semua Ibu. Jadi materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang perkembangbiakan kepada hewan. Baik, untuk mengingat materi kita minggu lalu, mungkin ada adik-adik yang masih ingat apa itu pengertian perkembangbiak. Saya Pak, Oke, adalah. proses reproduksi. Oke, mungkin ada lagi. Saya Pak, Ayo. perkembangbiakan itu adalah suatu proses perkembangan atau pertumbuhan dari sebuah hewan. Oke, jangan. Oke anak-anak, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian perkembangbiak. Oke adik-adik, di sini Pak akan menjelaskan apa itu pengertian perkembangbiak. Perkembangbiak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Berkembangbiak berarti terjadinya individu baru pada makhluk yang hidup bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Menjelaskan, Ibu akan menjelaskan berkaitan dengan pipa. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, mungkin ada anak-anak yang tahu apa itu pipa. Saya Ibu. Oke, silakan. Itu adalah hewan yang melahirkan Ibu. Oke, jawabannya sangat bagus sekali. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, Ibu akan menjelaskan yang berkaitan dengan pipa. Jadi pipa itu berkembangbiakan dengan cara melahirkan atau disebut juga dengan pipa. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Jadi anak-anak, ada beberapa ciri-ciri hewan pipa atau hewan yang melahirkan. Yang pertama janin tumbuh di dalam rahim induk betina atau masa kelamin. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari induknya dengan perantaraan tali pusar atau blastena. Yang ketiga yaitu pertumbuhan janin relatif lambat. Dan yang keempat yaitu bentuk tubuh anak yang melahirkan sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang kelima mempunyai daun telinga. Dan yang keenam yaitu induk betina menyusui anak. Jadi anak-anak, ada juga beberapa contoh hewan pipa. Ada yang tahu hewan ini? Sapi. Oke. Jadi sapi ini dia itu termasuk hewan pipa. Kalau ini Kambing. Oke, dia juga itu termasuk hewan pipa ya. Kalau yang ini Gajah. Oke, dia juga termasuk hewan pipa. Dan yang terakhir itu Anjing. Nah. Aduh, Ibu lihat nih, kalian sangat lesu sekali. Kalian mau selfie? Mau. Oh, ya baiklah. Kalian tahu nggak Bu? Kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu. Oh iya, baik. Kalian berdiri sudah. Kita jangan sama-sama.
Ini adalah kecoa, dia juga bertelur. Pada perkembangbiakan ovovivipar, makanan yang dibutuhkan embrion tidak berasal dari induk. Akan tetapi, makanan berasal dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Setelah tiba waktunya dilahirkan, anaknya akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hebat ovovivipar itu adalah yang begini. Ini salah satu contohnya. Ini namanya apa? Hewan apa? Ular. Oke. Yang kedua ini. Ini hewan apa? Ikan pari. Ikan pari. Oke. Terus yang ketiga ini. Ini namanya hewan apa? Ikan hiu. Oke. Oke, baik. Jadi ibu tadi sudah menjelaskan semua materinya yang tentang ovovivipar tadi ya. Terus Ya, Bu. dengan contoh-contoh hewannya tadi. Selanjutnya ibu akan membagikan kelompok untuk kalian dulu. Terbagi dalam dua kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah selesai? Sudah Sudah, baik. Bu. Oke, dikumpulkan. Ini saprofit. Oke, baik. Jadi karena kalian sudah mengerjakan tugas kalian tadi, jadi pelajaran kita sudah sampai di sini ya. Ya, Bu. Oke. Terus untuk mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, satu orang pimpin kita di dalam ruang. Guru dan teman-teman, pada saya berdoa kepada Bapa kami